Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini ya, gue mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya sering banget kejadian, tapi banyak orang nggak sadar. Kenapa sih kita selalu merasa harus ngejar duluan? Harus chat duluan, harus ngajak ketemu duluan, harus kasih perhatian duluan. Terus pas orang satunya nggak pernah mulai apa-apa, kita malah mikir, dia sebenarnya tertarik nggak sih sama gue? Nah, itu tuh masalahnya. Karena jujur, orang bisa kok melakukan first move, mulai duluan. Pria bisa, wanita juga bisa. Tapi biasanya ada sesuatu yang bikin mereka mau melakukannya. Bukan karena dipaksa, bukan karena kamu ngejar sampai dia akhirnya luluh. Tapi karena ada rasa curious, penasaran dan sedikit rasa, orang ini sebenarnya kayak gimana sih? Dan yang sering kejadian tuh begini, kamu kasih perhatian kebanyakan, selalu available, selalu mulai chat, selalu ngajak ketemu, selalu kasih validasi, semuanya kamu kasih, semuanya. Terus kamu heran, kok dia nggak pernah mulai duluan? Ya, coba pikirin. Kalau kamu selalu membuka pintu, selalu datang duluan, selalu memulai semuanya, orang satunya akhirnya tinggal duduk dan nerima. Nggak ada alasan buat dia bergerak. Jadi di video ini gue nggak mau ngajarin kamu buat main tarik ulur murahan atau sengaja ngilang supaya dikejar. No, bukan itu. Gue lebih pengen bahas gimana caranya bikin interaksi terasa lebih seimbang, lebih menarik, sampai orang yang kamu suka juga punya dorongan buat mendekat. Mulai chat duluan, ngajak ketemu, cari alasan buat ngobrol. Bahkan kadang dia sendiri yang mulai cari kamu. Dan ini berlaku buat siapa aja, pria maupun wanita. Karena pada akhirnya, attraction itu bukan soal siapa yang harus ngejar siapa. Yang menarik justru ketika dua orang sama-sama punya kehidupan, sama-sama punya value, dan sama-sama punya alasan buat bilang, oke, gue pengen kenal orang ini lebih jauh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Let's break it down, teman-teman. Yang pertama, berhenti ngasih reward hadiah ke orang yang energinya pasif. Nah, ini tuh sering banget kejadian dan lucunya. Kadang kita sendiri yang bikin orang jadi makin pasif tanpa sadar. Coba deh lihat. Dia balas chat kamu 3 jam kemudian, kamu 3 detik. Dia jawabnya cuma 1-2 kata, kamu malah nulis panjang. Dia hilang beberapa hari, tiba-tiba muncul, hey! Kamu langsung, hey, gimana kabarnya? Kayak, lah, kenapa effort dia cuma segitu? Tapi yang kamu kasih langsung 1 paket lengkap. Ini yang disebut overcompensation. Gampangnya, kamu kebanyakan ngasih karena kamu merasa harus menjaga koneksi itu sendirian. Dan masalahnya, kalau seseorang sudah terbiasa dapat perhatian kamu tanpa perlu usaha, ya lama-lama dia mikir, oh segini juga ternyata cukup. Bukan karena dia selalu jahat atau sengaja memanfaatkan kamu, tapi ya manusia begitu. Kalau sesuatu bisa didapat tanpa banyak effort, ngapain repot-repot? Makanya, jangan salah paham. Gue bukan nyuruh kamu jual mahal, pura-pura sibuk, atau sengaja bikin orang nunggu supaya dia penasaran. No, bukan itu. Yang gue bilang adalah, match the energy, samakan energi. Kalau dia hadir dan ngobrolnya niat, kamu juga hadir. Kalau dia memang menunjukkan effort, ya kasih effort juga. Tapi kalau dia cuma kasih remah-remah, jangan kamu balas dengan prasmanan. Nah, itu. Misalnya dia hilang berhari-hari terus tiba-tiba cuma bilang, hey, apa kabar? Ya balas santai. Hey, baik. Kamu gimana? Udah. Nggak perlu langsung nanya dia kemana, kenapa hilang, terus cerita panjang tentang hidup kamu. Santai dulu. Lihat dia mau membawa percakapan itu sejauh apa. Kalau dia memang tertarik, biasanya dia akan mulai menaikkan effortnya sendiri. Karena ketika perhatian kamu nggak lagi otomatis tersedia setiap saat, muncul kontras. Perbedaan yang bikin orang sadar. Oh, ternyata kalau gue nggak hadir, dia juga nggak akan terus-terusan ngejar. Dan justru di situ orang punya kesempatan buat mulai bergerak. Jadi ingat ini, jangan terus mengisi ruang yang sengaja dikosongkan orang lain. Kalau kamu selalu melakukan semuanya, dia nggak pernah punya alasan untuk ikut melakukan sesuatu. Hubungan yang sehat itu bukan satu orang lari, sementara satu lagi tinggal duduk nonton. Harus ada gerakan dari 2 arah. Yang kedua, jangan kasih semuanya dalam satu waktu. Nah, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin orang bingung, jual mahal, atau tiba-tiba ngilang biar dia kepikiran. Bukan. Maksudnya, jangan merasa setiap kali ngobrol kamu harus buka semua kartu sekaligus. Cerita hidup dari A sampai Z, semua pengalaman, semua perasaan, semua rencana, habis dalam satu obrolan. Ya terus besok mau ngobrolin apa? Ada konsep open loop. Gampangnya, percakapan atau interaksi yang belum terasa benar-benar selesai. Sehingga masih ada sedikit rasa penasaran. Dan iya, otak manusia memang suka sesuatu yang belum selesai. Makanya kadang kita bisa kepikiran satu obrolan cuma gara-gara ada bagian yang belum kejawab.
Tadi dia sebenarnya mau ngomong apa? Nah, rasa penasaran kayak gitu bisa bikin seseorang pengen lanjut ngobrol. Contohnya simple. Kamu lagi ngobrol seru, terus kamu bilang, gue sebenarnya punya cerita lucu soal itu. Tapi nanti deh gue ceritain. Udah. Nggak perlu langsung diceritain 15 menit kemudian. Atau kamu lagi ngobrol lewat chat dan percakapannya masih enak, tapi kamu memang harus pergi. Ya bilang, gue lanjut lagi nanti, ada urusan dulu. Bukan sengaja bikin dia menunggu, tapi karena memang kamu punya kehidupan yang harus dijalani. Dan ini juga berlaku pas ketemu langsung. Kadang kamu nggak perlu duduk sampai obrolannya benar-benar kehabisan bensin. Lagi seru-serunya, justru bisa berhenti di situ. Oke, gue cabut dulu ya, seru ngobrol sama kamu. Senyum, terus pergi. Udah. Nggak perlu dipanjang-panjangin sampai akhirnya dua-duanya cuman bengong. Karena curiosity, rasa penasaran itu muncul ketika masih ada sedikit ruang yang belum kamu isi. Tapi ingat, sedikit ruang, bukan manipulasi. Jangan sengaja kasih harapan palsu. Jangan pura-pura misterius. Jangan bikin orang bertanya-tanya cuma supaya dia ngejar. Itu beda. Intinya, jangan kasih seluruh diri kamu dalam satu episode. Biar ada episode berikutnya. Biar orang punya alasan buat bilang, gue pengen tahu lebih banyak soal orang ini. Dan kalau rasa penasaran itu muncul secara natural, biasanya orang nggak perlu kamu paksa buat mendekat. Dia sendiri yang mulai cari tahu. Yang ketiga, jangan flirting terus-terusan. Nah, ini berlaku buat siapa aja, ya. Pria bisa begitu, wanita juga bisa. Kadang kalau kita lagi suka sama seseorang, kita tuh suka kebablasan. Baru dapat respon sedikit, langsung pujian terus. Kamu cantik banget. Kamu ganteng banget. Gue suka banget sama kamu. Terus diulang lagi dan lagi. Ya lama-lama orangnya bukan makin penasaran, malah udah tahu semua kartunya. Coba deh sesekali kasih micro flirtation. Flirting kecil yang cuman sebentar tapi kerasa. Misalnya lagi ngobrol santai, kamu bisa bilang, hari ini kamu anggun atau manis sih? Senyum sedikit, terus lanjut ngomongin hal lain. Atau kalau pria yang kamu suka lagi tampil keren, bisa aja bilang, oke, hari ini lumayan juga. Terus ketawa dan lanjut ngobrol. Udah, jangan dijelasin satu paragraf. Karena yang bikin seru justru momen kecil kayak gitu. Orang yang kamu ajak ngobrol jadi sempat mikir, tadi dia flirting sama gua nggak sih? Tapi percakapannya tetap jalan. Nggak jadi terlalu berat, nggak jadi terlalu serius. Dan ini yang gue suka dari konsepnya. Kamu menunjukkan ketertarikan tanpa harus menumpahkan semuanya sekaligus. Ada sinyal, tapi masih ada ruang. Ada chemistry, tapi nggak dipaksa. Playful tension, rasa tegang kecil yang menyenangkan itu bisa muncul secara natural. Tapi jangan salah kaprah soal pullback. Ini bukan berarti setelah flirting kamu mendadak cuek, sengaja lama balas chat, atau pura-pura nggak peduli. Bukan begitu. Kamu cuma berhenti menumpuk perhatian dan balik lagi ke interaksi normal. Kalau orang itu tertarik, dia juga punya ruang buat ikut mendekat. Karena kalau semuanya kamu kasih dari awal, ya selesai. Orang itu nggak perlu penasaran, nggak perlu bertanya-tanya, nggak perlu mengambil langkah berikutnya. Jadi kasih sedikit. Sedikit aja, biar ada rasa, tapi tetap ada ruang buat dua-duanya bergerak. Yang keempat, jangan selalu available setiap kali orang yang kamu suka tiba-tiba muncul. Nah, ini tuh sering banget kejadian. Baru dia chat, kamu langsung balas. Dia bilang, malam ini kosong nggak? Kamu langsung, kosong kok. Padahal sejam sebelumnya kamu udah punya rencana sendiri. Terus dibatalin cuma karena dia ngajak ketemu. Iya sih, kelihatannya perhatian. Tapi kalau tiap saat begini, lama-lama kamu sendiri yang enggak punya kehidupan. Dan bukan berarti kamu harus jual mahal, ya? Bukan. Gua nggak bilang kalau dia chat, kamu harus sengaja tunggu 3 jam baru balas. Apaan sih? Kalau memang lagi pegang HP dan lagi senggang, ya balas aja, normal. Yang penting, jangan sampai hidup kamu muter di jadwal orang lain. Karena time is currency, waktu itu sesuatu yang berharga. Dan waktu beda sama uang. Kalau uang habis masih bisa dicari lagi. Waktu, ya udah, lewat, selesai. Jadi kalau seseorang mau ketemu kamu, ya nggak salah juga kalau dia belajar menghargai waktu kamu. Misalnya tiba-tiba dia muncul malam-malam, ketemu yuk sekarang. Padahal seminggu ini hampir nggak ada kabar, nggak ada effort, terus mendadak ngajak ketemu. Kamu nggak perlu langsung, oke, gue berangkat. Santai aja. Kalau memang nggak bisa, bilang, wah malam ini gue udah ada urusan, lain kali kabarin dari awal ya. Udah, sesimpel itu. Tapi nih, jangan juga kebalik. Kalau orang itu memang udah usaha, udah nyiapin sesuatu, udah mikirin kamu, terus kamu malah sengaja bikin susah cuma supaya kelihatan mahal,
ya jangan. Itu bukan confidence. Itu capek-capekin orang. Kalau ada effort yang tulus, ya hargai. Hadir, nikmati, dan tunjukin kalau kamu menghargai apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya bukan soal gimana caranya bikin orang susah mendapatkan waktu gue. Tapi, apakah orang ini menghargai waktu gue seperti gue menghargai waktunya? Nah, itu jauh lebih masuk akal. Dan satu lagi, scarcity, sesuatu yang enggak selalu tersedia, memang bisa bikin sesuatu terasa lebih berharga. Tapi jangan pura-pura sibuk. Jangan diajak ketemu bilang, aduh gue sibuk banget. Padahal aslinya kamu lagi rebahan sambil scroll TikTok. Ya, kita semua tahu, punya kesibukan sendiri, punya dunia sendiri. Dan kalau memang mau ketemu, ya atur waktu dengan baik. Karena ketika seseorang mulai mikir, oh, kalau gue mau ketemu dia, gue juga harus usaha. Nah, di situ dia mulai ikut bergerak. Dan itu jauh lebih sehat daripada kamu terus-terusan jadi satu-satunya orang yang ngejar. Yang kelima, kasih kode kalau dia boleh mulai duluan. Nah, ini tuh simple banget, tapi sering kelewat. Kadang seseorang sebenarnya tertarik, pengen chat duluan, pengen ngajak ketemu, tapi takut kelihatan ngejar, takut nanti dibales dingin, takut mikirnya kejauhan. Akhirnya apa? Nggak ngapa-ngapain. Kamu nunggu, dia nunggu. Ya udah, tamat sebelum mulai. Makanya kamu bisa kasih semacam green light, kode kecil yang bilang, kalau kamu mau mulai duluan, santai aja. Misalnya lagi ngobrol terus dia cerita, gue pengen banget coba tempat makan baru itu. Kamu tinggal bilang, kalau jadi kesana, kabarin gue. Udah. Jangan langsung bikin jadwal 1 bulan. Kamu kasih pintunya, tapi biarkan dia yang buka. Atau lagi ngobrol sama orang yang kamu suka, terus dia bilang, gue biasanya olahraga di tempat itu. Kamu bisa nyeletuk, oh iya? Kapan-kapan kabarin kalau lagi kesana. Nah, simple. Nggak maksa. Nggak ngejar. Tapi dia jadi tahu, oh, kalau gue yang ngajak duluan ternyata boleh. Dan ini nggak cuma berlaku buat pria ke wanita, ya. Wanita juga bisa melakukan ini ke pria. Misalnya kamu tertarik sama seseorang tapi nggak mau terus-terusan jadi pihak yang mulai. Kamu bisa bilang, kalau nanti kamu lagi senggang, kabarin gue ya. Nah, selesai. Kamu udah kasih sinyal. Sekarang tinggal lihat dia punya inisiatif atau enggak. Karena banyak orang itu bukan nggak mau mulai. Mereka cuman nggak yakin mereka diterima. Itu bedanya. Mereka takut baru chat duluan, dibales seadanya. Baru ngajak ketemu, ditolak. Baru kasih kode sedikit, ternyata salah baca. Jadi ketika kamu kasih green light yang santai, rasa takut itu sedikit turun. Tapi ingat, kasih kode bukan berarti kamu harus terus mendorong. Jangan habis bilang, kabarin ya. 5 menit kemudian kamu sendiri yang chat. Jadi enggak. Nah, itu mah balik lagi ngejar. Kasih sinyal, terus diam. Lihat dia melakukan sesuatu atau enggak. Karena tujuan kita bukan bikin orang merasa wajib mengejar kamu. Tujuannya cuma satu. Buka pintu dan lihat apakah dia mau masuk. Kalau dia masuk, bagus. Kalau enggak, ya kamu juga akhirnya tahu jawabannya tanpa harus capek-capek ngejar. Yang keenam, tetap kalem pas orang yang kamu suka mulai kasih perhatian. Nah, ini tuh lucu. Karena banyak orang justru gagal pas akhirnya dapat sinyal yang mereka tunggu-tunggu. Selama ini santai. Begitu orangnya mulai sering nyari, mulai duduk dekat, mulai ngajak ngobrol, mulai kasih perhatian, langsung berubah. Langsung fokusnya cuma ke dia. Langsung antusiasnya 11-12. Kayak, wah, dia suka gue nih. Eits, pelan-pelan. Misalnya lagi nongkrong rame-rame, dia tiba-tiba milih duduk di sebelah kamu. Padahal kursi lain masih kosong. Terus dia mulai ngajak ngobrol, ketawa-ketawa, mungkin makin deket juga. Nah, kamu nggak perlu langsung mikir, oke, ini kesempatan gue. Terus semua perhatian kamu pindah ke dia. Jangan, nikmati aja. Ngobrol ya ngobrol. Senyum ya senyum. Tapi habis itu kamu tetap bisa balik ngobrol sama teman. Tetap menikmati suasana. Tetap jadi diri kamu. Karena ada perbedaan antara gue senang kamu kasih perhatian sama gue butuh perhatian kamu. Nah, ini beda banget. Yang pertama sehat. Yang kedua, biasanya kelihatan banget. Dan composure, gampangnya. Tetap tenang dan nggak gampang ke bawah suasana. Itu justru yang bikin kamu kelihatan punya kontrol diri. Kamu nggak dingin. Kamu nggak pura-pura nggak tertarik. Kamu tertarik tapi nggak heboh. Nah, itu. Misalnya orang yang kamu suka tiba-tiba lebih sering chat. Ya balas. Dia ngajak ngobrol, ya ngobrol. Dia duduk dekat kamu, ya terima aja. Tapi jangan sampai gara-gara itu kamu langsung berhenti ngobrol sama semua orang cuma karena pengen fokus ke dia. Kamu tetap punya hidup, tetap punya kegiatan, tetap punya dunia sendiri. Dan ini berlaku buat pria maupun wanita.
Jangan cuma karena seseorang mulai mendekat, kamu langsung merasa, akhirnya, ini orang yang gue tunggu. Belum tentu juga. Bisa jadi dia memang tertarik, bisa jadi dia cuma nyaman. Jadi ya, lihat dulu. Rasakan. Jangan buru-buru bikin kesimpulan, karena justru ketika kamu bisa menerima perhatian tanpa langsung haus perhatian berikutnya, orang itu bisa ngerasain bedanya. Oh, dia seneng gue ada, tapi dia nggak kehilangan dirinya cuma karena gue datang. Nah, itu yang menarik. Bukan karena kamu sengaja bikin orang mengejar, tapi karena kamu menunjukkan satu hal sederhana. Kamu suka perhatian, tapi kamu nggak bergantung sama perhatian itu. Dan menurut gue, itu jauh lebih keren daripada baru dikasih satu sinyal terus kelakuannya langsung kayak menang undian. Yang ketujuh, jangan keburu muji orang terus-terusan. Nah, ini tuh sering banget kejadian kalau kita udah suka sama seseorang. Baru lihat sedikit, langsung, wah, kamu cantik banget, gila, ganteng banget, keren banget sih kamu. Terus besok diulang lagi, lusa diulang lagi. Ya ampun, dia juga udah tahu kali. Apalagi sekarang, orang yang memang menarik biasanya udah sering banget dapat pujian. Dari chat, Instagram, pas ketemu langsung, cakep banget, seksi banget. Kamu beda. Ya lama-lama apa? B aja bre. Cuman lewat. Karena kalau semua orang ngomong hal yang sama, kata-katanya jadi nggak punya bobot. Nah, yang bikin beda itu kapan kamu ngomongnya. Misalnya orang yang kamu suka memang hari itu tampil keren, yang nggak harus baru ketemu langsung kamu serang dengan pujian. Ngobrol dulu, kenalan, bercanda, lihat orangnya. Terus setelah beberapa lama kamu bisa nyeletuk, by the way, kamu keren juga malam ini. Udah, nggak perlu satu paragraf. Atau dia memang sengaja meluangkan waktu buat ketemu kamu. Dia yang ngajak duluan. Dia inget hal kecil yang pernah kamu ceritain. Dia effort. Nah, kamu bisa bilang, gue suka sih kalau kamu begini. Itu jauh lebih ngena daripada kamu dari awal sudah sibuk muji fisiknya. Karena orang tuh biasanya lebih menghargai sesuatu kalau mereka tahu kenapa kamu bilang itu. Bukan asal, kamu sempurna. Lah, sempurnanya di mana? Kamu baru kenal juga. Dan ini berlaku buat pria dan wanita. Kalau kamu pria, jangan merasa harus terus-terusan validasi wanita yang kamu suka. Kalau kamu wanita, sama juga. Jangan tiap kali pria itu melakukan sesuatu langsung, aduh kamu ganteng banget sih, sampai akhirnya dia nggak perlu melakukan apa-apa lagi buat dapat perhatian kamu. Tapi hati-hati juga. Jangan sampai konsep ini bikin kamu jadi pelit pujian. Bukan itu. Kalau memang kamu tulus suka sesuatu, bilang. Jangan pura-pura dingin. Cuman bedakan antara ngasih apresiasi sama banjir validasi. Itu dua hal yang beda. Dan menurut gua, justru yang paling menarik itu ketika pujian terasa spesifik dan jujur. Bukan sekadar, kamu cantik. Tapi, gua suka cara kamu cerita, seru dengernya. Atau, gua suka cara kamu tetap tenang pas tadi. Nah, itu beda. Karena kamu benar-benar memperhatikan orangnya, bukan cuma wajahnya. Jadi intinya, jangan asal kasih validasi cuma karena kamu takut kehilangan perhatian dia. Lihat effortnya, rasakan koneksinya. Kalau memang ada sesuatu yang kamu apresiasi, bilang, tapi nggak perlu semuanya dikeluarin hari pertama. Biar pujian kamu punya rasa, bukan cuma jadi suara latar yang 5 menit kemudian udah dilupain. Nah, sekarang kalau seseorang udah mulai kasih sinyal atau bahkan mulai duluan, jangan malah panik dan jangan juga langsung berubah jadi orang paling available sedunia. Ini nih yang sering kejadian. Selama belum dapat perhatian, ngejar. Begitu akhirnya dia yang chat duluan, langsung dibalas dalam 2 detik, terus semua fokus pindah ke dia. Wah, dia suka gue. Ya, santai dulu. Jangan sampai baru dikasih satu sinyal, kamu langsung kasih seluruh perhatian kamu. Pertama, match energinya. Gampangnya, kalau dia mulai ngobrol santai, ya kamu santai juga. Kalau dia mulai lebih antusias, kamu boleh ikut naik. Tapi nggak perlu langsung 10 kali lebih heboh. Misalnya, dia chat duluan, kamu lagi ngapain? Ya jawab normal. Nggak perlu baru lihat notif langsung, akhirnya kamu chat gue. Hahaha, kamu tetap punya kegiatan, tetap punya dunia sendiri. Bukan sok jual mahal, tapi memang kamu nggak perlu bertindak kayak hidup kamu berhenti cuma karena dia muncul. Kedua, hargai effortnya, tapi jangan berlebihan. Misalnya dia tiba-tiba ngajak kamu ke tempat yang memang kamu suka, atau dia udah nyiapin sesuatu yang thoughtful. Ya bilang aja, kamu nggak perlu sampai begini sih, tapi gue appreciate banget. Makasih ya. Udah. Tulus, hangat, tapi nggak perlu sampai kayak menerima penghargaan Oscar. Karena yang kita mau itu dia tahu, effort gue dilihat. Bukan bikin dia merasa setiap kali melakukan satu hal, kamu langsung jatuh cinta 7 tingkat.
Terus yang ketiga, tetap sisakan sedikit ruang buat saling mengenal. Nah, ini bukan berarti kamu harus sengaja misterius atau pura-pura susah ditebak. Bukan, tapi jangan juga baru kenal sebentar langsung semua cerita hidup kamu keluar. Dari masa kecil, mantan, trauma, sampai rencana 5 tahun ke depan. Bro, pelan-pelan. Biar ada hal-hal yang memang terbuka seiring waktu. Dan kalau mau lebih gampang, orang yang mulai duluan biasanya memang nggak langsung lompat jauh. Ada tahapnya. Awalnya mungkin cuma testing the waters. Coba lihat situasi dulu. Chat kecil, cari alasan ngobrol, duduk lebih dekat, atau kasih perhatian tipis-tipis. Kalau respons kamu enak, baru naik ke tahap kedua, mulai invest. Mulai ngajak ketemu, bikin rencana, meluangkan waktu, atau melakukan sesuatu yang memang menunjukkan effort. Kalau terus diterima dengan baik, baru bisa masuk tahap ketiga. Pursuit yang lebih konsisten. Mulai sering cari kamu, mulai lebih aktif bikin rencana, mulai jelas menunjukkan ketertarikan. Nah, tugas kamu bukan bikin dia terus-terusan ngejar. Bukan, tugas kamu cuma membaca. Oke, sekarang dia ada di tahap mana? Lalu respons dengan wajar. Karena kalau dia baru kasih satu sinyal kecil, terus kamu langsung memberikan semuanya, ya momentumnya bisa mati. Sebaliknya, kalau dia sudah effort dan kamu malah terus pura-pura dingin, ya orang juga capek. Jadi balance, dia maju, kamu respons. Kamu maju, dia respons. Ada timbal balik. Dan menurut gua, ini yang paling penting dari semuanya. Jangan fokus bikin seseorang terus mengejar kamu. Fokus lihat apakah kalian berdua sama-sama punya kemauan buat bergerak. Karena first move itu sebenarnya cuman pembuka. Yang lebih penting justru setelah itu, apakah dua-duanya tetap mau melanjutkan? Nah, di situ baru kelihatan apakah memang ada chemistry, atau cuma satu orang yang dari awal terlalu banyak berharap. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.